Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Fitria Artanti dari kelas 4B NPM 19103011108 ingin menyampaikan sebuah materi mengenai pelaksanaan tindak ujar mata kuliah psikolinguistik. Pengertian pelaksanaan tindak ujar merupakan komprehensi yang kedua setelah kita memahami bunyi ujaran yang didengarkan. Pada tahap ini, kita akan melaksanakan tindak ujaran tertentu. Kemudian ada unsur-unsur ujaran. Unsur-unsur ujaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tindak ujaran, yang kedua muatan proposisi, dan yang ketiga muatan tematik. Kemudian ada tindak ujaran. Tindak ujaran dibagi menjadi 5 oleh Shirley. Yang pertama yaitu representatif. Representatif adalah tindak ujaran yang berupa pernyataan dan nilai kebenaran. Kemudian ada direktif. Direktif adalah tindak ujaran yang fokus pada pendengar. Tindak ujaran ini memiliki tujuan agar pendengar melakukan sesuatu. Kemudian ada komisif. Komisif adalah tindak ujaran yang berupa perintah untuk pembicara sendiri. Biasanya tindak ujaran ini berupa sumpah, janji, dan tekad. Kemudian ada ekspresif. Ekspresif adalah tindak ujaran yang menyatakan keadaan psikologis tentang sesuatu. Maksudnya adalah pembicara mengutarakan perasaannya tentang sesuatu hal, berupa terima kasih, selamat, dan bela sungkawa. Kemudian ada deklarasi. Deklarasi adalah tindak ujaran yang memunculkan keadaan baru. Dalam tindak ujaran deklarasi terdapat sesuatu hal yang penting. Hal terpenting tersebut adalah wewenang. Kemudian ada muatan proposisi. Proposisi merupakan unit-unit makna yang terdiri atas prediksi dan argumen sehingga membentuk kesatuan pikiran yang utuh. Muatan proposisi adalah pendengar menggabungkan proposisi satu dengan proposisi yang lain. Menurut Darjo Wijoyo, hasil penggabungan tersebut akan menghasilkan satu pengertian yang utuh. Muatan tematik. Muatan tematik terdiri atas informasi lama dan informasi baru. Umumnya informasi lama mendahului informasi baru. Kemudian ada pelaksanaan ujaran tak langsung. Ini bisa terlaksana jika motivasi atau tujuan penutur dalam ujaran berbeda dengan motif kalimat yang digunakan. Hal ini disebut ujaran tak langsung. Menurut Darjo Wijoyo dalam bukunya yang berjudul Psikolinguistik, menyatakan bahwa pelaksanaan ujaran tak langsung merupakan transfer dari makna literal ke makna tak langsung. Misalnya seperti, sudah berapa putung rokok yang kamu habiskan? Dari contoh tersebut, secara tidak langsung pembicara marah kepada pendengar. Dalam hal ini, pendengar tidak akan merespon dengan jawaban 10 putung dan lain-lain, melainkan pendengar mengerti maksud dari tindak ujaran tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip kerjasama atau kooperatif. Prinsip kerjasama dibagi menjadi 4 maksim, yaitu yang pertama ada maksim kuantitas. Maksim kuantitas berprinsip bahwa informasi harus informatif, sesuai keperluan pendapat dari penulis tersebut. Dibuktikan dengan pendapat Darjo Wijoyo, yang menyatakan bahwa maksim kuantitas adalah informasi yang diberikan harus seinformatif mungkin. Kemudian ada maksim kualitas. Maksim kualitas, jika maksim kuantitas fokus pada informasi sesuai kebutuhan, berbeda dengan maksim kualitas yang fokus pada informasi sebenarnya atau sesuai kenyataan. Kemudian ada maksim hubungan. Maksim hubungan adalah maksim yang memberikan informasi yang relevan atau terkait pada ujaran percakapan menurut Darjo Wijoyo. Kemudian sama halnya dengan maksim kualitas, maksim hubungan tidak membutuhkan informasi yang kurang atau berlebihan. Terpenting adalah tujuan percakapan itu sampai. Kemudian ada maksim cara. Menurut Darjo Wijoyo menyatakan bahwa maksim cara harus mengungkapkan informasi secara jelas, tanpa ambigu dan urut. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa maksim cara dari segi informasi harus sangat jelas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.